Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Akila Aljundi. Saya Muhammad Al-Fatih. Saya Radian Ramadan Henestian. Nah, untuk itu terima kasih kepada Bapak pembimbing kami yaitu Pak Aziz Mahsum, MKOM, yang sudah membimbing selama 1 semester ini. Sebelum itu, kami di sini ingin mempresentasikan yang berjudul pemanfaatan aplikasi KAI Akses dalam mendukung transformasi digital pada sistem perkeretaapian Indonesia. Nah, pertama ada infografik. PT Kereta Api Indonesia atau disebut Persero atau bisa disingkat menjadi KAI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkeretaapian. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara. Selama 80 tahun, PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi untuk memperluas akses masyarakat dan menghadirkan layanan transportasi yang inklusif. Jadi sejak aplikasi ini dikembangkan pada tahun 2014, itu masih fiturnya sangat minimal lah hingga saat ini. Pas zaman itu juga dipimpin oleh direktur siapa? Ignus Jonan. Nah, dia adalah direktur pertama dari PT KAI. Nah, dia yang membuat atau pencetus aplikasi Akses by KAI ini. Next. Nah, fungsi utama dari KAI Akses yang pertama, pemesanan tiket. Memungkinkan pembelian tiket untuk berbagai jenis kereta api seperti antar kota, lokal, komuter, bandara, dan LRT. Yang kedua ada informasi perjalanan. Memberikan akses untuk memeriksa jadwal kereta, ketersediaan kursi, dan riwayat perjalanan. Yang ketiga ada manajemen tiket. Memfasilitasi pembatalan, pengubahan jadwal, dan transfer tiket. Yang keempat itu ada e-boarding pass, yaitu mengirimkan tiket elektronik yang bisa digunakan untuk check-in. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk mencetak e-boarding di loket. Kalian bisa menggunakan Akses by KAI. Next. Manfaat menggunakan KAI Akses. Hemat waktu dan tenaga. Dengan adanya Akses by KAI, masyarakat tidak perlu antri lama untuk membeli tiket. Masyarakat juga bisa memesan tiket di mana saja dan kapan saja sehingga bebas dari ribet. Yang kedua ada metode pembayaran. Ada banyak macam metode pembayaran seperti QRIS, e-banking, OVO, Dana, dan lain-lain. Masyarakat juga memilih pembelian tiket yang fleksibel tanpa adanya kesulitan. Yang ketiga ada lebih fleksibel. Selama seatnya masih tersedia, masyarakat bebas memilih tempat duduk di mana saja. Masyarakat juga memesan tiket maksimal sebelum 1 jam keberangkatan dan refund tiket jika tidak jadi berangkat. Yang keempat adalah fitur e-boarding pass. Masyarakat juga tidak perlu cetak tiket atau takut kehilangan tiket fisik. Dengan adanya fitur ini, pengguna hanya perlu menunjukkan elektrik tiket aplikasi ini. Next. Nah, sekarang kita bagian pendahuluan dan analisis situasi. Analisis situasi. Kondisi aplikasi Akses by KAI saat ini masih dalam tahap perkembangan walaupun sudah termasuk ke dalam transformasi digital. Dengan adanya transaksi tiket online dan layanan fitur lainnya, namun arsitektur fondasi aplikasinya belum terpenuhi sesuai konsumen yang diharapkan
menggambarkan penggunaan aplikasi akses baik KAI masih didominasi oleh generasi milenial. Di sini di grafik itu menggambarkan perbandingan dari tahun 2023 dan tahun 2025 selama satu semester awal itu penjualan tiket sangat naik signifikan yang melalui akses by KAI. Terus yang dua itu ada business to business, yang itu pembelian tiket itu melalui alur oleh pihak ketiga. Nah, sekarang jadi mulai berkurang karena sudah beralih ke digital. Sehingga para calo-calo itu sudah mulai menurun lah. Oke. Yang ketiga ada loket. Nah, walaupun akses by digital ini tuh berkembang dengan pesat, berkembang dengan pesat, masih ada orang yang memakai atau membeli tiket melalui loket. Terus ada penggunaan website itu sangat sedikit karena mungkin ya akses yang dibatasi oleh device, atau kemungkinan pembayaran belum tahu bisa pembayaran loket lah gitu. Udah, next. Situasi permasalahan. Penggunaan akses baik KAI didominasi oleh milenial. Nah, sini kan kita lihat di grafik bahwa milenial itu dipegang 40% lah, lebih besar daripada yang lain. Berarti di data kami yaitu masih banyak pengguna akses KAI ini yang dipegang oleh milenial. Pokoknya potensi milenial ini masih banyak karena mereka tuh masih produktif lah dibandingkan dengan generasi Z, Alpha, Baby Boomer, dan X. Next. Situasi permasalahan. UI UX aplikasi tidak optimal. Jadi di aplikasi KAI ini UI UX-nya masih agak terlihat kaku dan juga masih terjadinya banyak bug lah buat UI UX-nya ini. Next. Situasi permasalahan. Kapasitas server belum dapat memadai. Jadi kayak misalkan dari minggu kemarin di data server kami itu banyak yang masif yang menggunakan akses by KAI itu pokoknya gara-gara event promosi itu lagi hot itu atau lagi trending. Nah, server kami itu langsung ngedown gitu. Jadi kayak terjadinya error di aplikasi di aplikasi kami. Maka dari itu kami nantinya akan mengembangkan server kami melalui Oracle Cloud. Next. Peluang pemanfaatan IT. Yang pertama itu perbaikan tampilan UI UX dalam akses by KAI. Terus yang kedua ada penggunaan media sosial untuk menjangkau pengguna baru. Yang ketiga ada website yang menyediakan informasi terkait aplikasi akses by KAI. Sebelum itu, presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Radin. Maaf, izin interupsi. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Silakan di next.
Untuk di sini kita akan membahas beberapa poin tujuan dan indikator keberhasilan. Bisa dilanjut? Ya. Untuk tujuan utama kita itu yang pertama ada mengembangkan dan mengoptimalisasi aplikasi akses by KAI. Yang kedua meningkatkan daya tarik atau beli dari generasi Z, X, dan baby boomer dalam menggunakan aplikasi akses by KAI yang sebelumnya itu tadi didominasi oleh milenial sehingga kita memerlukan konsumen baru. Dan yang terakhir untuk tujuan utamanya itu ada otomatisasi proses pemesanan atau transaksi. Nah, untuk indikator keberhasilan tujuan kita itu yang pertama ini ada peningkatan jumlah user atau pengguna KAI akses dalam generasi Z, X, dan baby boomer sebanyak 18% dalam 1 tahun ke depan setelah proposal ini disetujui. Kedua, tingkatan rating aplikasi pada platform Play Store dan App Store sebanyak 50% dalam 1 tahun. Dan ketiga, peningkatan aktivitas transaksi pada akses by KAI sebanyak 5%. Selanjutnya ada strategi dan solusi teknologi informasi yang diusulkan. Yang pertama untuk memperbaiki masalah UI UX, kita akan memperbaikan tampilan antarmuka pengguna dalam berinteraksi terhadap fitur aplikasi akses by KAI. Yang pertama itu adanya fitur live map tracking, yaitu pengguna dapat melacak atau melihat posisi kereta melalui visual map yang disediakan. Lalu untuk selanjutnya ada perbaikan bug pada fitur jadwal kereta, yang dimana pengguna dapat menggunakan fitur jadwal kereta pada kategori KRL atau komuter lain dengan lancar. Yang dimana sebelumnya pengguna tidak bisa langsung mengganti antar stasiun setelah memilih stasiun keberangkatan. Itu untuk tujuan yang kita ingin capai. Lalu untuk pengembangan servernya, kita mempunyai solusi yaitu melakukan mitigasi pada server saat akan berjalannya suatu event, seperti diskon atau promo dengan melakukan penambahan kuota untuk menampung pengunjung aplikasi akses by KAI yang melebihi jumlah aktivitas normal, guna mencegah terjadinya downtime pada server dan menjaga kelancaran akses bagi para pengguna. Untuk fitur atau aktivitas kuncinya, yang pertama ada pembuatan konten visual dalam bentuk video maupun infografis dengan deskripsi tentang aplikasi akses by KAI yang menarik. Yang kedua ada implementasi fitur Customer Relationship Management atau CRM yang sederhana melalui akses by KAI, misalnya melalui WhatsApp Business terintegrasi. Yang ketiga ada memaksimalkan katalog layanan digital dan sistem pemesanan online. Seperti misalnya pemesanan tiket online, hotel, logistik, dan sebagainya. Untuk teknologi pendukung sebagai alat bantunya itu pertama untuk bagian desain kita memiliki Canva, Figma, Adobe Photoshop, dan juga Blender. Untuk melakukan sosialisasi kita akan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, X atau Twitter, Facebook, YouTube, dan juga website. Nah, dalam menyelesaikan masalah penyimpanan dan pengelolaan basis data, kita akan bermigrasi kepada Oracle Exadata Cloud App Customer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Radim. Baik, terima kasih. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan dan anggaran, implementation plan and budget.
Pada bagian ini ada timeline proyek, di mana kita memiliki 5 fase. Pertama ada fase 1 yang itu analisis dan peranan, fase 2 pengembangan dan desain, fase 3 soft launch, fase 4 grand launch, fase 5 evaluasi. Teruntuk pada fase 1 yang berdurasi selama 2 bulan, ini kita melakukan audit, menentukan platform, analisis kebutuhan, melakukan riset terhadap tren, mengadakan kolaborasi, mempersiapkan keperluan pengembangan server, membentukkan timeline dan menyusun proyek. Lalu kita akan melanjutkan menuju fase 2 yaitu pengembangan dan desain yang bakal memakan waktu selama 4 bulan. Di sini kita akan melakukan perbaikan UI UX, pengembangan fitur live tracking, dan perbaiki fitur jadwal kereta. Pada fase ketiga yang berdurasi selama 2 bulan, fase ketiga ini adalah soft launch. Kita akan menguji versi beta terhadap user, mengetes optimalisasi tampilan, menguji live map tracking, lalu menguji server baru. Lalu fase 4 yaitu grand launch yang berdurasi 2 bulan. Kita akan melakukan perilisan aplikasi ke publik, mengadakan promosi, dan melakukan sosialisasi tentang pembaruan informasi baru. Dan fase terakhir kita adalah evaluasi yang kita kasih durasi selama 3 bulan. Ini kita akan mendapatkan penilaian ulang ulasan dari rating dan juga pemantau kinerja server yang sudah telah kita operasikan. Dan teruntuk untuk anggaran biaya, pada kategori pertama ini ada biaya pengembangan dan setup. Kita memiliki 3 item yang akan kita rumuskan, yaitu tim pengembang dengan memiliki 2 full stack developer dan 1 DevOps engineer dengan total estimasi biaya yaitu 450 juta. Lalu UI UX designer kita untuk merancang ulang antarmuka dan alur pengguna yang memakan biaya estimasi biaya 75 juta. Scaling infrastruktur cloud yaitu peningkatan kapasitas server yang estimasi biayanya ada 350 juta. Jadi total untuk pengembangan biaya ini kita akan mencakup 1 miliar 75 juta. Lanjut pada anggaran kedua yaitu ada biaya operasional. Di sini ada 4 item yang akan kita cakup, yaitu kampanye media sosial yang akan untuk pembuatan konten video atau infografis dan iklan berbayar atau boost di Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Ini estimasi bayar kita adalah 150 juta. Dan lalu sosialisasi luring yang kita lakukan secara langsung offline antarmuka dengan pengguna baru, ini akan mencakup juga 150 juta. Lalu ada pada software and tools, yaitu software yang akan kita gunakan yaitu Figma Team, Adobe Creative Cloud, Canva Pro yang akan estimasi bagiannya 25 juta. Lanjut yaitu contingency 10% yang dimana mungkin ada dana cadangan untuk kebutuhan yang terduga. Ini akan berestimasi 140 juta. Jadi subtotal pengembangan kita adalah 465 juta, atau keseluruhan dari total anggaran kita untuk menjalankan program ini selama 1 tahun ini adalah 1 miliar 540 juta. Nah, lalu untuk kesimpulannya ini adalah implementasi pengembangan aplikasi akses BKI melalui optimalisasi UI UX, peningkatan kapasitas server, serta penambahan fitur strategis seperti live map tracking dan perbaikan fitur jadwal kereta diharapkan mampu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi seluruh segmen usia, terutama generasi Z, X, dan baby boomer. Investasi pada transformasi digital ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja operasional dan kualitas layanan KAI, namun juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan pemanfaatan teknologi dalam sektor perkeretaapian di Indonesia.
Melalui strategi yang telah dirumuskan, peningkatan jumlah pengguna, peningkatan rating aplikasi, dan peningkatan aktivitas transaksi menjadi target terukur yang dapat dicapai. Rangkaian kegiatan mulai dari analisis, pengembangan, soft launch, hingga evaluasi dirancang secara komprehensif untuk memastikan keberhasilan implementasi solusi TI yang diusulkan. Lanjut adalah referensi yang kita gunakan untuk mengusulkan proposal ini. Pertama ada penjualan tiket berdasarkan platform pemesanan di semester awal 2023 dan 2025. Kita mendapatkan sumber ini dari swako.id dan ekonomibisnis.com. Lalu data sumber kita untuk pengguna aplikasi berdasarkan generasi kita dapatkan dari kompas.com. Layanan server menggunakan teknologi cloud Oracle kita dapatkan sumbernya dari mix.co.id, dan klasifikasi pendudukan Indonesia berdasarkan generasi kita dapatkan dari DJKN Kemenkeu.id. Itulah presentasi yang kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.